Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah As-Sahihah min al-Kitabi wa Sunnati As-Sahihah yang masih membahas atau melanjutkan pembahasan tentang al-amalu bil Qur'ani wal hadits, beramal dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan 6 pertanyaan dan jawabannya, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita memasuki pertanyaan yang ke-7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, as-su'alus sabi', pertanyaan yang ke-7. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih? Jawab: لا نقدم قولا على قول الله ورسوله لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صحيح رواه أحمد وقول ابن عباس وراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر رواه أحمد وابن عبد البر. Pertanyaan yang ke-7, hal nuqaddim qawlan, apakah kita mendahulukan qawlan, pendapat atau ucapan. Di sini pendapat ataupun ucapan siapa saja secara umum, apakah ulama, ustadz, kiai atau yang lainnya. Apakah kita mendahulukan ucapan atau pendapat seseorang ala qaulillah, atas firman Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang harus menjadi menjadi satu komitmen bahwasanya kita ini tidak boleh mendahulukan ucapan atau pendapat dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Syekh rahimahullahu taala menjawab, la nuqaddimu qawlan, kita ataupun kami tidak mendahulukan pendapat siapapun. Tidak mendahulukan pendapat siapapun ala qaulillahi wa rasulih, atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah disebutkan qala Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka yang lain, pendapat Imam Fulan, pendapat Syekh Fulan itu harus diakhirkan. Tidak boleh apa? Tidak boleh didahulukan. Karena apa? Karena sudah ada firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun imam besar, apalagi imam kecil, atau hanya sekedar ustadz saja, dan ustadznya pun misalkan ustadz kampung, tidak boleh lebih didahulukan. Yang lebih didahulukan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian apa? Mendahulukan di sini, mendahulukan tadi pendapat ataupun mengatakan sesuatu sebelum apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahulukan atau mendahului apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, dan takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Larangan yang sangat jelas, larangan yang sangat jelas untuk apa? Untuk mendahulukan pendapat seseorang daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalkan ada pendapat ini, menurut Imam Fulan begini, walaupun seperti itu, kalau sudah jelas ayatnya, kalau sudah jelas hadisnya, maka pendapat yang lain itu hanya sebagai apa? Sebagai pendukung saja, sebagai pendukung. Yang kemudian ketika banyak para imam, sehingga menjadi apa? Menjadi ijma, menjadi kesepakatan. Tapi kesepakatan itu berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lebih mendahulukan pendapat seseorang, berarti kita apa? Lebih mentaati manusia, lebih mentaati makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam durhaka kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, pada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang telah menciptakan. Sedangkan makhluk manusia, siapapun dia, itu tidak boleh ditaati ketika berseberangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa qaulu Ibnu Abbas, kemudian di sini dibawakan ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abdul Bar. Urahum sayahlikun, aku melihat atau berpendapat bahwasanya mereka itu akan celaka, akan binasa. Kenapa? Aku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan, aku sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yaqulun, tapi mereka membandingkan ataupun apa? Mengatakan, telah berkata Abu Bakar, telah berkata Umar. Ini kalau kita lihat sebabnya, ketika disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang haji tamattu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji tamattu.
Namun orang-orang mengatakan bahwasanya haji tamattu dilarang oleh Abu Bakar. Haji tamattu dilarang oleh Umar. Maka ketika banyak orang-orang yang mengatakan dilarang melaksanakan haji tamattu dengan ucapan ataupun yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan demikian, urahum sayahlikun. Aku melihat atau pernah bahwasanya mereka akan binasa. Aku katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi mereka mengatakan telah berkata Abu Bakar dan Umar. Karena ada beberapa riwayat yang senada. Mengenai akhsha tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku takut kalian akan dihujani batu dari langit. Aku lulakum qala Rasulullah, aku sampaikan kepada kalian telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Telah berkata Abu Bakar dan telah berkata Umar. Kalau saja manusia yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan jaminan surga, ucapannya, pendapatnya tidak boleh dibenturkan dengan apa? Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapan-ucapan orang setelahnya. Misalkan sekelas siapa tabi'in, apalagi di bawahnya para imam, walaupun mereka imam mujtahid. Kemudian yang setelahnya, bahkan sampai di zaman kita sekarang, tidak boleh kita membenturkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kita tinggal mengatakan sami'na wa ata'na, selesai. Tinggal kita dengar dan kita laksanakan. Kita taati, tidak perlu dibentukkan, wah menurut madhab saya begini, atau menurut imam ini begini, jadi nggak perlu ikut seperti itu. Tidak. Yang ada apa? Saling menguatkan. Karena memang mereka para imam mujtahidin, imam madhab, ada orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu yang sangat luas. Akan tapi banyaknya ilmu mereka tidak menjadikan mereka maksum. Kalau para sahabat saja tidak boleh ucapan mereka, pendapat mereka dibenturkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang setelahnya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang ke-8, soal tsamin, ma hukmu tahkimil kitab was sunnati fil hayati? Al-jawab, hukmuhu wajibun liqaulillahi ta'ala, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuh. Pertanyaan yang ke-8, ma hukmu tahkimil kitabi was sunnati fil hayat? Apa hukumnya tahkimul kitab, berhukum dengan Al-Qur'an, was sunnah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hayat, dalam kehidupan. Kalau sebelumnya beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendahulukan pendapat seseorang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sekarang berhukum, apa hukumnya? Kita berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupan kita, yang dimana kehidupan kita di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya. Apa tujuannya? Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di kehidupan kita, keberadaan kita di dunia ini ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya, untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan sedikit pun. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan itu selama di Mekah 13 tahun, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya untuk tujuan itu. Sehingga kehidupan kita di dunia harus mengikuti apa? Mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aturan-aturan itu adanya di mana? Di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabinya sebagai jalan hidup kita, sebagai undang-undang peraturan yang kita gunakan, rambu-rambu yang ada, apa yang harus kita lakukan di dunia, yang kemudian dijabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka di sini dikatakan hukmuhu wajibun. Hukum berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan itu hukumnya wajib, bukan pilihan. Bukan pilihan, tapi menjadi kewajiban kita. Ini sebagaimana yang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ketegasan ya, untuk lebih menegaskan. Dan yang dinafikan apa sih? La yu'minun, mereka tidaklah beriman. Berarti dinafikan keimanan. Siapa? Orang-orang yang nanti tidak menjadikan apa? Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka dikatakan tidak beriman sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim. Namanya hakim itu apa? Pemutus perkara. Ketika terjadi perselisihan, terjadi persengketaan, maka diputuskan oleh hakim yang memutuskan. Ini masalahnya, atau seperti ini diselesaikan. Sehingga mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ketika sudah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka apa? Keberatan. Enggak merasa berat, waduh, ini tidak. Apa yang sudah diputuskan oleh Nabi, sami'na wa ata'na, terima. Makanya kalau kita perhatikan, para sahabat itu tidak ada yang berani apa mengangkat lisan mereka ketika disampaikan qala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya, enggak ada mereka kenapa? Sampai menanyakan kenapa harus begini? Kenapa kita harus begitu? Tidak ada para sahabat yang berani apa? Mengangkat lisannya untuk bertanya. Hanya sekedar bertanya kenapa saja, nggak berani. Kalau sudah diputuskan sudah, mereka terima dan nggak pernah ngegerundel gitu di dalam hati. Nggak pernah apa? Nggak pernah. Pokoknya terima dengan lapang dada. Makanya di sini katakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka keberatan. Mimma qadaita, terhadap apa yang telah kau putuskan ya Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan lapang dada, tidak ngegerundel, tidak apa ngomel di belakang, tapi betul-betul menerima. Sudah, inilah yang terbaik yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini sampai apa? Berarti sangat berat sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan ada penafian keimanan. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, sampai benar-benar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara, kemudian menerima keputusannya dengan senang hati dan berserah diri. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah serta yang lainnya, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan pemimpin-pemimpin mereka yang tidak berhukum dengan kitabullah, yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan memilah-milih dari apa yang telah Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan jadikan sifat keras di antara mereka. Jadi saling apa? Saling bersikap keras. Karena tadi pilih-pilih gitu. Walaupun sudah dikatakan ini ayatnya ini enggak cocok, sesuai dengan hawa nafsunya, baru diambil. Kalau tidak, dia jauhkan. Ini merupakan sifat yang menjadikan hati menjadi apa? Menjadi keras. Bahkan sesama mereka, di antara mereka hatinya menjadi keras. Yang itu harus dijauhkan. Selama apa yang disampaikan itu dari Al-Quran, kemudian benar yang dimaksud, demikian pula sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil dan berpegang teguh dengannya. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang ke-9, soal tasi'. Madza naf'alu idza ikhtalafna fi syai'? Madza naf'alu idza ikhtalafna fi syai'in? Jawab: na'udu ila al-kitabi was sunnati as-sahihah. Qala Allah Ta'ala: fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih, rawahu Malik wa sahhahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Pertanyaan yang ke-9, madza naf'al, apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita lakukan, idza ikhtalafna, apabila kita berselisih, apabila kita berbeda pendapat, fi syai'in, terhadap satu permasalahan, terhadap sesuatu, apa saja, apa yang harus kita lakukan kalau ada yang berbeda pendapat, ada yang berselisih pendapat. Jawab, maka jawabannya na'udu ilal kitabi was sunnati sahihah, kita kembali. Na'ud artinya apa? Kita kembali kemana? Ilal kitabi, kepada Al-Quran, wa sunnatis sahihah, dan juga sunnah yang sahih. Kalau ada satu permasalahan yang kita berbeda pendapat, kita berselisih, kita lihat, kita kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya. Kalau tidak kita dapatkan atau tidak kita dapati, maka kita kembalikan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Makanya di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jikalau kalian berselisih yaitu berbeda pendapat, fi syai'in, pada sesuatu. Di sini sebutkan syai'in dalam bentuk nakirah. Nakirah itu bentuknya umum, apa saja, baik permasalahan kecil terlebih permasalahan besar, pokoknya umum, apa saja yang kita perselisihkan, maka farudduhu ilallahi wa rasul,
maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Dan dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada hadis-hadisnya. Ketika ayat ini diturunkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Para sahabat bisa langsung bertanya, kami berbeda pendapat tentang hal ini, kami berselisih tentang ini. Ditanyakan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selain dikembalikan kepada Al-Quran, kepada Allah wa Rasul, dan juga dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka dikembalikan kepada apa? Kepada hadis-hadisnya. Tentunya hadis yang sahih, bukan yang dhaif ataupun misalkan yang maudhu, yang munkar, tidak, tapi hadis yang sahih. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sini ada kalimat in sini tadi merupakan bentuk syartiyah. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. In syartiyah berarti kalau jawabannya sebelumnya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebutkan keimanan itu disebutkan dua saja, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dalam hadis contohnya apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, yang benar, atau diam. Dan hadis itu kan panjang, kelanjutannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Disebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa enggak disebutkan semuanya? Barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, terus sebutkan rukun iman itu. Tapi hanya disebutkan cuma dua saja. Karena semua itu akan kembali kepada apa? Bermuara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengutus para malaikat? Siapa yang mengutus para rasul? Siapa yang menurunkan kitab? Dan siapa yang menentukan takdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan hari akhir supaya kita tahu bahwasanya kehidupan kita itu ada akhirnya, yang kita harus apa? Mempersiapkan bekal. Jangan sampai kita lalai di dunia. Ada batasnya, ada masa expire-nya kita di dunia ini. Jangan kira kita akan selamanya berada di dunia. Cukup sebutkan dua saja, semuanya terbawa. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan penakwilan ataupun penafsiran yang terbaik. Penafsiran yang terbaik. Dengan apa? Dengan mengembalikan setiap apa yang kita perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Selain itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Al-Jami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lam tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa kedua hal tersebut? Kitab Allah wa sunnat rasulih, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama seseorang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan jalan yang lurus, tidak akan pernah tersesat. Mendapatkan apa? Jalan, karena itulah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tinggal ngikutin saja. Semuanya sudah apa? Sudah rapi, sudah jadi.
Gak perlu kita ngarang-ngarang lagi. Kalaupun kita mau mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, waktu kita habis, gak cukup. Jadi gak perlu bikin apa? Bikin hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Capek sendiri. Yang sahih belum tentu kita amalkan, yang bikinan manusia lebih kita amalkan. Ini justru apa? Kemunduran. Bukan kemajuan. Kita cukupkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang ke-10, soal al-ashir, pertanyaan yang ke-10, ma hukmu man yara anna awamir asy-syari'ati wa nawahiyaha ghairu mulzimatun lahu. Hukmuhu kafirun wa murtadun kharijun an millatil Islam. Lianna al-'ubudiyyata lillahi wahdah wa hiya mafhumul iqrar bisyahadataini la tatahaqqaqu fi 'alam al-waqi' hatta ya'budallah ibadatan syamilah tashmalu usulul i'tiqad wa sya'airat ta'abbud wat tahakum ila syari'atillah wa tatbiqi manhajillahi fi kulli majalin min majalatil haya wa anna at-tahlila wat tahrima bighairi ma anzalallah launun minasyirki la yakhtalifu an syirkil ibadati bihalin minal ahwal. Pertanyaan yang ke-10, ma hukmu, apa hukum man yara, orang yang berpendapat anna awamirus syariah, bahwasanya perintah-perintah syariat wa nawahiyaha dan larangan-larangannya itu ghairu mulzimatin lahu, tidak lazim, tidak harus atau tidak mengikatnya. Yang namanya perintah ataupun larangan syariat sudah begitu saja, tidak mengikat. Jawabannya hukmuhu, orang yang berpendapat seperti itu kafirun, hukumnya kafir, wa murtaddun, dianggap murtad, kharijun an millatil Islam, keluar dari agama Islam. Karena dia berpendapat seperti itu, syariat itu tidak mengikat. Ada perintah, ya sudah perintah, tidak mengharuskan kita untuk melakukannya. Ada larangan, ya sudah larangan saja, kita lakukan pun enggak jadi masalah. Tidak mengharuskan kita untuk meninggalkannya. Orang yang berpendapat seperti itu, pendapat yang sangat apa? Berbahaya, menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Kenapa? Li'annal ubudiyyata lillahi wahdah, karena namanya ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya untuk Allah saja. Dan termasuk tadi perintah dan larangan syariat ini dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak wajib, berarti apa? Dia mengingkari. Berarti enggak apa-apa. Tidak seperti itu. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hiya mafhumul iqrar bisyahadataini, dan ini merupakan mafhum, pemahaman dari pengakuan kita terhadap dua kalimat syahadat. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pengakuan kita bahwasanya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini pengakuan dalam dua kalimat syahadat. La tatahaqqaq, tidak akan terrealisasi fi alamil waqi, pada kenyataan, hatta ya'budallah ibadatan syamilah, sehingga dia beribadah kepada Allah secara apa? Secara menyeluruh. Ibadah kamilah secara menyeluruh. Mencakup apa saja? Tasmulu usulal i'tiqad, mencakup pokok-pokok akidah, pokok-pokok keyakinan, wa sya'air at-ta'abbud, ataupun syiar-syiar ibadah, syiar-syiar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wat tahakum ila syariatillah, ataupun berhukum kepada apa? Kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, wa tatbiqi manhajillah, dan menerapkan manhaj Allah Subhanahu wa taala fi kulli majalin min majalatil hayat, pada setiap
sendi-sendi kehidupan. Dia harus menyeluruh semuanya, tidak pilih-pilih. Wa anna tahlil ini maksudnya apa? Penghalalan, yang menghalalkan sesuatu. Seseorang mengatakan ini hukumnya halal. Wa tahrim, ataupun pengharaman, mengharamkan sesuatu. Bi ghairi ma anzalallah, tanpa Al-Quran, atau tidak penghalalannya serta pengharamannya tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, itu launun minasyirik, merupakan satu warna kesyirikan. Kalau kita mengharamkan sesuatu, karena apa? Orang yang tidak tahu tentang satu hukum tidak boleh ngarang sendiri. Oh, ini hukumnya nggak apa-apa, boleh. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Itu, atau ini hukumnya wajib, tidak boleh. Hukum, hak penentuan hukum tasyri' itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia tidak berhak untuk menentukan hukumnya. La yakhtalifu an syirkil ibadah bihalim minal ahwal. Jadi enggak ada bedanya, tidak ada bedanya dengan apa? Dalam syirik ibadah. Syirik ibadah enggak ada bedanya dengan tadi. Orang yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Sudah jelas hukumnya halal tapi dia haramkan. Ada sesuatu yang haram dia halalkan. Contohnya apa? Misalkan riba, itu hukumnya apa? Haram. Ketika ada orang mengatakan riba itu halal, dia menghalalkan riba, berarti ini dia telah melakukan apa? Salah satu bentuk kesyirikan. Ada misalkan ada ulama yang menghalalkan, kita berarti sama dengan mengibadahi ulama tadi. Salah satu bentuk kesyirikan. Karena namanya apa yang sudah diharamkan oleh Allah, maka sampai kapanpun akan tetap haram, nggak bisa dihalalkan oleh siapapun. Tadi tahlil wa tahrim, yang menghalalkan dan mengharamkan tanpa hujjah, tanpa dalil dari Al-Quran, ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang tidak ada bedanya dengan kesyirikan dalam hal ibadah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita beralih pada pertanyaan yang berikutnya, yang ke-11. Soalul 11. Pertanyaan yang ke-11, kaifa nuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya? Nuhibbuhuma bi ta'atihima wa ittiba'i awamirahuma. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Pertanyaan ke-11, kaifa nuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya? Jawab, nuhibbuhuma, kita mencintai Allah dan Rasulnya itu dengan cara apa? Bi ta'atihima, dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Bukti cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya yaitu taat kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu wattiba, dan mengikuti ittiba awamirahima, perintah-perintahnya, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menyampaikan, kul, katakan ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini sama in, kalimat in di sini, huruf in di sini merupakan ini apa? Syartiyah. Jadi syaratnya kita dikatakan benar-benar cinta kepada Allah, ada jawab syarat apa? Jawab syaratnya itu fattabi'uni. Dengan apa? Mengikuti, maka ikutilah aku.
Mengikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ittiba kepada Nabi itu sebagai bukti apa? Bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Memberikan balasan. Apa balasannya? Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Berarti cinta kita apa? Berbalas. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah, karena namanya mengklaim itu sesuatu yang apa? Yang mudah. Saya cinta kepada Allah. Permasalahannya, apakah Allah cinta kepada kita? Makanya dulu yang apa? Majnun Laila. Di sini jadi Laila Majnun dibalik. Namanya Majnun Laila itu orang yang tergila-gila kepada siapa? Kepada Laila. Disebutnya Majnun Laila, bukan Laila Majnun. Kalau Laila Majnun, Lailanya yang gila. Jadi bukan Laila, tapi Majnun Laila, orang yang tergila-gila kepada Laila. Karena mungkin nggak tahu apa karena kecantikannya atau karena kepandaiannya. Tapi katakan kullun yadda'i waslan bi Laila wal Laila la tuqiru bidzak. Semua mengaku apa? Setiap orang mengaku punya apa? Punya hubungan. Punya hubungan dengan siapa? Dengan Laila. Bukan Lela ya. Nanti Lela lele lagi. Setiap orang, semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila. Wal Laila la tuqiru bidzak. Tapi Laila enggak mengakui. Lailanya enggak ngaku kalau saya enggak kenal. Saya enggak kenal dengan si fulan, saya enggak kenal dengan si fulan. Semua tergila-gila. Tapi Lailanya tidak mengakui. Jadi semua orang bisa saja mengatakan saya cinta kepada Allah. Nah, ketika mengatakan saya cinta kepada Allah, mana buktinya? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan. Makanya para ulama menyebutkan ayat ini disebut dengan ayat apa? Ayatul imtihan. Ayat ujian untuk menguji orang yang mengatakan apa? Mengaku cinta kepada Allah. Diuji dengan ayat ini. Kalau lulus, kalau sesuai, maka benar cintanya. Tapi kalau tidak, berarti apa? Bertepuk apa? Nah, gimana sih bertepuk sebelah tangan itu? Ada yang bisa gitu. Nah, kalau orang yang mengaku cinta tapi nggak dibalas cintanya, nah itu sakitnya di mana itu? Tapi orang yang dia mengaku cinta kepada Allah, kemudian dia ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibalas cintanya. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita nggak butuh cinta manusia lagi. Nggak perlu lagi apa? Nggak akan ada yang namanya ria, sum'ah, memperhatikan orang lain, nggak enakan sama orang lain, nggak ada lagi sudah. Karena harga dari sebuah nggak enak ini akan apa? Menghancurkan akhirat kita. Wah, nggak enakan sama tetangga, enakan sama fulan. Mereka kalau kita yang terkena apa-apa nggak akan ikut urusan. Contoh, ketika seseorang meninggal, apakah dia akan terus-terusan sedih? Nggak ada, sedihnya sebentar. Setelah itu dia ketawa-ketawa. Dan di kuburan dia dihisab sendiri, ditanya oleh malaikat sendiri. Di akhirat nanti dihisab sendiri, nggak bawa-bawa orang-orang yang kita nggak enakan sama nggak akan ikut-ikut campur. Ini penyakit nggak enakan itu penyakit yang akan menghancurkan akhirat kita. Penyakit yang akan menghancurkan akhirat kita. Makanya cukup. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh cinta siapapun. Enggak butuh cinta siapapun. Ketika dikatakan yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Bahkan yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya dikatakan bahwasanya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan pintas untuk mendapatkan apa? Pengampunan dari dosa-dosa kita. Betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, betapa banyak dosa yang sudah kita perbuat. Maka ada jalan pintas yang dengannya kita akan mendapatkan apa? Pengampunan dari dosa-dosa itu. Selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman hatta
hatta akuna, sehingga aku, kata Nabi SAW, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi, dari ayahnya, maksudnya orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Disebutkan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang terdekat, orang tua dan anak, karena memang atas bawah ini sangat mengikat. Apalagi kalau sudah ke bawah. Kalau ke atas masih kadang agak-agak gimana, tapi kalau ke bawah sulit. Kalau sudah sama anak, cucu, udah berat sudah. Tapi Nabi katakan, sampai aku lebih dia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Berarti siapapun, walaupun ayahnya melarang, kalau ini sudah perintah Nabi, siapa pilihannya? Kita tinggalkan. Maaf ayah, saya bukan berarti tidak mencintaimu, bukan tidak taat kepadamu, tapi ini merupakan ketaat kepada Nabi. Dan orang tua harusnya bangga kalau punya anak seperti itu. Harusnya bangga, karena dia istilahnya sebetulnya berhasil menjadikan anaknya menjadi anak yang saleh. Tapi kadang orang tua gitu, nggak enakan sama tetangga, nggak enakan sama orang-orang, mau ngadakan pernikahan. Kalau nggak buka cadar, kalau nanti tempatnya bisa orang ngomong apa terserah. Tempatnya laki atau perempuan jadi bahan omongan. Omongan, apakah mereka menanggung dosanya di akhirat? Tidak akan menanggung. Ya, harus lebih dicintai. Nabi SAW harus lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadits muttafaq alaih. Kemudian masih ada 2 pertanyaan lagi. Soal tsani asyar, pertanyaan yang ke-12. Ma hiya syurutul mahabbati lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam? Apa syarat-syarat cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Yang namanya cinta itu ada syaratnya. Syurutul mahabbati katsiratun. Syarat cinta itu banyak. Minha, diantaranya di sini disebutkan ada 5 poin. Ada 5 poin. Yang pertama, muwafaqatul mahbub fima yuhibbuhu wa yardahu, atau muwafiqah. Menyetujui ataupun menyepakati orang yang dicintainya terhadap apa yang dicintai dan diridhoinya. Berarti kita harus setuju setiap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi Allah, apa yang dicintai oleh Rasul, dan apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus setuju. Setuju dengan yang dicintainya, terhadap apa yang dicintai dan diridhoinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rafdu ma yakrahul mahbubu wa yaskhatuhu. Menolak apa yang dibenci oleh orang yang dicintainya dan apa yang dibencinya. Kalau sudah, ini misalkan kita pada pasangan gitu ya, suami istri, kata suaminya jangan itu, istri akan nurut karena dia cinta. Demikian pun sebaliknya, kata istrinya jangan pak, suaminya nurut. Itu menunjukkan dia cinta. Kalau jangan tapi dilanggar terus, menunjukkan ini sebenarnya cinta apa enggak itu seorang suami dengan istrinya. Tapi adanya ketaatan, adanya memenuhi, itu menunjukkan menunjukkan adanya cinta. Kemudian yang ketiga, mahabbatu ahbabihi wa bughdu a'daih. Mencintai orang-orang yang dicintainya, mencintai kekasihnya, dan membenci musuh-musuhnya. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita masih senang, masih cinta dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musuh kita. Contohnya Setan. Setan itu kan musuh kita, tapi kita masih senang sama setan. Jalannya setan diikutin, perbuatan setan masih diikuti, na'udzubillah.
Kemudian yang keempat, muwalatu man walahu wa muadatu man adahu. Berloyalitas terhadap orang yang kepada walinya, kepada orang yang Allah loyal kepadanya, dan memusuhi siapa yang dimusuhinya. Biasanya loyalitas dan permusuhan ataupun al-wala wal bara. Kemudian yang kelima, al-qiyami bi nusratihi wasairu ala tariqatihi. Kita berusaha untuk menolongnya dan berjalan di atas jalannya. Karena ini berkaitan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka semuanya dikaitkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, faman akasa hadhil umura fahuwa kadhibun fi mahabbatihi. Barang siapa yang terbalik, yang kelima ini nggak ada, bahkan terbalik, fahuwa kadzib, maka dia itu dusta fi mahabbatihi, pada rasa cintanya, pada cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu dusta. Yasduqu alaihi qaulu syair, ini sesuai dengan ucapan seorang penyair yang mengatakan, lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu iddal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dalam syair dikatakan, lau kana hubbuka sadiqan, kalau seandainya cintamu itu benar, la'ata'tahu, niscaya engkau akan mentaatinya. Kenapa? Innal muhibba, karena orang yang cinta itu liman yuhibbu muti'u, dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Tadi kayak tadi, kata istrinya jangan ini, nurut. Kata suami jangan ini atau ini saja, nurut. Itu menunjukkan apa? Cinta. Kalau benar cintamu kepada Allah, maka kau akan taat kepada Allah. Kalau benar cintamu kepada Nabi, engkau akan taat kepada Nabi. Karena orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang terakhir 13. Soal tsalits asyar, liman yakunul hubbul muqtadi lidh-dhulli wal khusyu'. Al-hubbul muqtadi lidh-dhulli wal khusyu' la yakunu illa lillah. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Pertanyaan yang ke-13, liman yakunul hubbul muqtadi lidh-dhulli wal khusyu'. Untuk siapa cinta yang memberikan konsekuensi kita ini tunduk dan khusyuk? Apakah ketika seseorang tunduk sampai begitu tunduk banget gitu ya, khusyuk kepada seseorang, ini berarti menunjukkan dia betul-betul cintanya itu sudah tingkat yang paling tinggi. Dan ini untuk siapa? Jawab, al-hubbul muqtadi lidh-dhulli wal khusyu', cinta yang berkonsekuensi menjadikan seseorang tunduk dan khusyuk, la yakunu illa lillah, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun cinta kepada manusia, cinta kepada pasangan itu sesuai dengan batas kadarnya. Jangan sampai kita betul-betul memposisikan kita terlalu bawah. Karena ada cinta yang harus lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yattakhidu, ada orang-orang yang menjadikan min dunillah, selain Allah, andadan, sebagai tandingan-tandingan. Jadi ada manusia yang membuat tandingan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu kahubbillah, sebagaimana dia mencintai Allah. Sama, bahkan mungkin lebih cintanya kepada selain Allah. Apakah kepada pasangannya, kepada manusia, kepada orang tuanya, kepada anaknya, atau kepada kerabatnya, dan siapa saja. Adapun walladzina amanu, orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, dia lebih atau amat sangat cintanya itu kepada Allah. Tidak bisa dikalahkan cintanya kepada Allah dengan cinta kepada siapapun, termasuk orang-orang yang terdekat, orang tua, anak, ataupun siapa. Tidak bisa ada yang mengalahkan. Apalagi kalau hanya sekedar hobi. Kadang hobi ini bisa jadi Tuhan.
Bisa mengalahkan apa segalanya? Salat lewat salatnya. Atau bahkan istilahnya jadwal nuntut ilmu hilang semua gara-gara hobinya itu. Saya lagi ini hobi saya. Sampai seperti itu. Makanya ini yang akan apa? Yang akan menghancurkannya. Yang harusnya dia melebihkan cintanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjadikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah taala alam. Nah, kita cukupkan, mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa tahu bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman kita dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkan keduanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.